Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Pusat Arsip Indonesia. Dan saya mohon maaf kalau selama ini agak lama ya kita nggak ketemu dan saya tidak upload video. Agak sibuk, jadi saya terpaksa tidak berbagi hal-hal mengenai kearsipan yang baru. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebenarnya eh, ingin merespon saja satu pertanyaan yang ditanyakan berulang-ulang. Pertanyaannya bersifat basic, tapi pertanyaannya berulang-ulang. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya mau cari peraturan tentang kearsipan di mana? Terus, Pak, kalau peraturan tentang ini nomor berapa dan seterusnya. Model-model seperti itulah. Jawaban pertama adalah sebenarnya saya tidak hafal keseluruhan peraturan baik itu perka maupun peraturan menteri ataupun apapun ya. Jadi misalnya ditanya di perka nomor berapakah ini, tahun berapakah ini, saya tidak hafal. Mungkin substansinya saya paham, tapi kalau ditanya nomor perkanya atau peranrinya saya tidak hafal. Nah, untuk itu saya menyarankan Bapak Ibu langsung ke sumbernya saja. Sumbernya ada di mana? Sumbernya itu ada di JDIH, ya, di ini terlihat ya, jdih.anri.go.id. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti gunakan menu pencarian. Nah, di dalam menu pencarian, Bapak Ibu tinggal atau teman-teman sekalian itu tinggal mengisi apa yang mau dicari, gitu ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info penting dan menarik yang mungkin saja Bapak Ibu butuhkan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi misalnya saya contohkan saja, misalnya Bapak Ibu mau cari tentang peraturan Kepala ANRI tentang tata naskah dinas misalnya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu diatur di dalam peraturan Kepala ANRI tentang tata naskah dinas, misalnya Bapak Ibu ingatnya peraturan nomor 2 tahun 2014 misalnya. Ingatnya misalnya itu. Nah, kegunaannya kalau Bapak Ibu eh, langsung mencari di sini, itu nanti Bapak Ibu langsung tahu bahwa peraturan Kepala ANRI nomor 2 tahun 2014 itu sudah dicabut dengan peraturan Kepala ANRI nomor 5 tahun 2021. Jadi bisa langsung dibuka sekarang, gitu ya. Jadi bisa langsung ditemukan, bisa langsung mendapatkan update-nya. Berarti kalau misalnya mau mendapatkan ya tinggal diganti sekarang. Misalnya jadi peraturan Kepala ANRI nomor 5 tahun 2021 karena yang terbaru mengatakan begitu. Artinya kalau keterangannya dicabut berarti sudah tidak berlaku lagi. Kalau misalnya diubah berarti yang lama dan yang baru masih digunakan dua-duanya. Gitu ya. Ini kita praktekkan saja. Misalnya begini. Nah, maka terlihat sekarang ada peraturan Kepala ANRI nomor 5 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Ini bisa langsung di-download. Nah, ini download peraturannya bisa langsung kita buka gitu ya. Jadi tidak perlu apa namanya kita menghafal ada di peraturan nomor berapakah ini gitu misal. Atau bisa menggunakan apa namanya eh, menu-menu fitur-fitur pencarian nih. Misalnya saya mau nyari tentang apa ya, arsip dinamis gitu misalnya. Karena mungkin saja Bapak Ibu tidak hafal. Nah, tinggal dicari nih di, tapi memang ini masih masih banyak jenisnya. Misalnya tahun 2021 perkanya apa aja sih? Nah, Bapak Ibu tinggal buka gitu ya. Ini yang tadi dicari gitu ya. Nah, ini misalnya ada peraturan Kepala ANRI nomor 9 mengubah peraturan Kepala ANRI nomor 6 gitu ya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tanya kanan kiri, langsung saja ke sumbernya lalu kemudian gunakan menu pencarian. Dengan seperti itu maka
kita sama-sama bisa mempelajari substansinya dengan apa namanya, langsung direct ke sumbernya, terus kemudian tinggal ketekunan kita untuk mempelajari itu semua. Nah, mungkin pertanyaannya tambah lagi, kalau saya sama pembimbing saya disuruh cari peraturan menteri tentang kearsipan, saya carinya di mana? Ya tentu begini respon saya, kalau yang ada di jdh.andri.go.id ini adalah semua peraturan kearsipan yang sifatnya bersifat nasional ya, yang berlaku secara nasional. Nah, kalau yang berlaku di internal berarti Bapak Ibu silakan mencari di JDIH-nya lingkungan Bapak Ibu sendiri, misalnya JDIH-nya BPK, JDIH-nya KPK, JDIH-nya Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Nah, di sana silakan di browsing masing-masing. Nah, kalau tanyanya ke saya, tentu saya tidak hafal. Misalnya Kementerian Pertanian itu eh, pedoman tata naskah dinas di Kementerian Pertanian itu diatur di Permen nomor berapa, ya tentu saya tidak hafal karena kalau cari di sini juga tidak ada. Jadi saya kira itu ya, jelas ya, semoga bisa membantu dan tidak apa namanya, saya tidak perlu menjelaskan dengan teks chatting satu persatu, saya sudah jawab. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan kepada yang lain yang kira-kira Bapak Ibu nilai membutuhkan. Saya kira itu, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.